Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah salat fardhu maghrib rahimakumullah, tentunya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah baru selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim pengajian kita setiap hari Selasa malam Rabu yang dibantu kitab Mengenal Al-Asmaul Husna, Jalan Menuju Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan kita ini senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, minggu kemarin sudah kita bahas bahwa bagi seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan bagian dari nama Allah Al-Quddus, maka ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Yang pertama kemarin, dia harus mensucikan dirinya, merasa lebih baik daripada orang lain. Dia bisa mensucikan dirinya agar dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, yang kedua yang mesti dia lakukan adalah bahwa dia harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang bisa membinasakan, seperti sifat-sifat mazmumah, seperti hasad, sombong, dan juga sifat-sifat yang tercela lainnya. Nah, yang ketiga,
Musannif menjelaskan bahwa seorang hamba kalau dia ingin memperoleh bagian dari nama Allah Al-Quddus, yang mesti dia lakukan bahwa seorang hamba tersebut mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Dia bersihkan af'al-af'alnya, perbuatan-perbuatannya dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sebahagian orang-orang ahli hikmah pernah mengatakan, in do'afta jika engkau lemah, kata beliau, ansalasin dari melakukan 3 hal, fa'alaika bisalasin, maka hendaklah engkau melakukan 3 hal. In do'afta anil khairi, famsik anil syarri. Yang pertama, jika diri engkau tidak bisa melakukan satu kebaikan, umpama kita karena tidak pernah sekolah di pesantren, umpama ketika ada orang minta saran, minta pendapat kepada kita, maka jelas karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk membahas masalah tersebut, atau karena kita bukan ahlinya, maka kita tidak bisa memberi saran, nasihat kepada orang yang bertanya kepada diri kita. Karena kita bukan ahlinya, kita tidak berilmu, atau takut karena kita kurang ilmunya, ketika seseorang bertanya kepada kita, maka kita tidak menjawab pertanyaan orang tersebut. Nah, jangan kita jawab pertanyaan orang tersebut. Kalau benar-benar kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham tentang masalah tersebut, katakan, aku tidak tahu. Kita jangan merasa malu mengatakan aku tidak paham. Nah, jangan mentang-mentang orang nanya kita jawab terus. Kita jawab terus. Mungkin ada sebagian pertanyaan orang tersebut yang kita tidak mengerti, atau kita kurang paham, atau mungkin kita masih ragu-ragu. Nah, ketika hal terjadi, jangan malu kita mengatakan aku tidak tahu. Bahkan ulama-ulama dahulu, ketika mereka ditanyakan oleh orang beberapa pertanyaan, mereka berani mengucapkan aku tidak tahu. Beda dengan kita sekarang, karena mungkin gengsi lah, dipanggil orang Pak Ustaz, dipanggil orang guru kan. Sehingga Pak, ketika ada orang bertanya, kita jawab semuanya. Itu menandakan bahwa kita tuh masih dangkal pengetahuannya. Karena gengsi tadi, takut dikata orang kita tidak paham. Jadi mesti dikatakan aku tidak paham, aku tidak tahu, kalau memang kita tidak mengerti. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan hal seperti itu, fa'amsik, kata beliau, anisyarri, maka tahanlah diri engkau daripada melakukan kejahatan. Kita tidak berilmu, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Setidak-tidaknya kita jangan sampai melakukan perbuatan yang jahat. Contohnya, ketika umpama di tempat kita seperti ini ada majelis ilmu, kita yang tidak paham tadi, atau kita tidak mengerti lagi tadi,
apalagi maaf kita mungkin tidak bisa hadir. Setidak-tidaknya jangan sampai kita membenci orang-orang yang hadir ikut di majlis tersebut. Kita kadang-kadang ikut D, ikut D tapi kurang belajar tidak ingin. Nah ini, tadi ada kan? Tadi kita adanya belajar kayak guru ya. Ada seperti itu. Jadi kata ulama sebagian orang hikmah, kalau kita tidak bisa memberi manfaat, setidak-tidaknya tahan diri kita, jangan sampai kita melakukan kejahatan. Kita tidak bisa belajar, tidak bisa hadir, tahan diri kita dan sampai kita benci kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, kita jaga perbuatan kita dari maksiat. Wa in kunta la tastati an tanfa'an nas famsik anhum darraka. Dan jika adalah engkau tidak mampu bahwa memberi manfaat kepada manusia orang lain, maka jagalah, tahanlah daripada mereka akan kemudaratan engkau. Wa in kunta la tastati, dan jika engkau tidak mampu juga, antasuma, maka hendaklah engkau berpuasa. Fala ta'kulu luhuman nas, fala ta'kulu luhuman nas, agar engkau tidak makan akan daging-daging manusia. Yang sampai apa? Karena kita tidak bisa memberi manfaat tadi, mungkin kita melakukan satu perbuatan kejahatan. Di antaranya apa? Kita menggibah, ngomong di mana-mana, provokasi kepada orang lain, agar apa? Jangan ikut pengajian simpulan, jangan ikut pengajian guru simpulan. Dia sebarkan fitnah agar orang-orang tidak mau ikut belajar. Maka tahan diri engkau, jangan sampai engkau memakan daging saudara engkau sendiri akibat ghibah atau fitnah yang engkau lakukan kepada orang lain, mungkin karena engkau benci terhadap sesuatu tersebut. Kita jaga perbuatan kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Inilah apa namanya, bagian dari orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qudus tadi. Dia jaga perbuatannya dari kemungkaran. Para jamaah rahimahumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar kita bisa mendapatkan bagian dari nama Allah Al-Qudus tadi, yang mesti dia lakukan bahwa seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau yang tidak pantas. Kita bersihkan nama kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, siapa nama engkau? Siapa nama engkau? Laki-laki tersebut menjawab, Huznun atau Hazan namanya. Hazan. Hazainun. Huznun atau Hazan. Itu artinya sedih. Sedih. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada laki-laki tersebut, ketika beliau mendengar nama laki-laki tersebut Hazan atau Huznun, beliau berkata, ganti nama engkau dengan Sahal. Disuruh oleh Nabi kita ganti nama. Kata Nabi kita, ganti nama engkau dengan Sahal. Sin ha lam. Sahalnya mudah. Sahal. Ini adalah salah satu contoh pembersihan nama. Makanya sunnah
umpamanya kita diberi nama oleh orang tua kita, mungkin bukan nama yang mirip dengan nama secara Islami, bukan dari nama Asmaul Husna, bukan dari nama para nabi, bukan nama para wali-wali Allah, bukan nama orang-orang soleh. Maka kita dianjurkan untuk mengganti nama tersebut dengan nama-nama yang baik, nama yang mempunyai makna atau arti. Disuruh. Bahkan kita yang dari pesantren itu banyak nama-nama itu diganti oleh guru-guru kami. Diganti namanya. Ustaz, nama ulah di KTP tertulis Sipulan, di KK Sipulan. Apakah perlu juga ganti nama? Perlu juga, tidak masalah. Walaupun di KTP kita nama pemberian orang tua kita, tapi nama kita yang kita ganti nama yang mengandung makna, mengandung arti. Itu boleh, dianjurkan. Cuma ada usaha pas ganti nama tasmiyah boleh kan? Banyak lagi maaf, mulai ikut kan? Tidak usah, tidak masalah. Mudah-mudahan nanti nama ya kan? Mulai mulai tasmiyah biasa mulai akikah. Tidak usah. Tidak usah. Ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Jadi ada seorang bapak membawa anaknya melapor kepada Sayyidina Umar. Wahai Khalifah, bahasa kita anak konedek mate. Tahu mate kan? Tahu tak? Paham kan? Dek mate, tahu kan? Anak konedek mate. Nah, kalau kita kan, Kosoroh nega negawiyah. Dia sudah durhaka ya Umar kepada diri aku. Kata si bapak anak tadi. Kemudian Sayyidina Umar memarahi anak tersebut, wahai si fulan, kenapa engkau tidak berbakti kepada orang tua engkau? Padahal agama kita menyuruh seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Ketika anak tersebut diberi nasihat oleh Sayyidina Umar, dia balik bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Khalifah, apakah anak itu mempunyai hak dan kewajiban? Kata Sayyidina Umar, iya, seorang anak punya kewajiban dan punya hak. Wahai Sayyidina Umar, apa di antara hak kewajiban orang tua kepada anak mereka? Kata Sayyidina Umar, apabila lahir seorang anak, maka hendaklah orang tuanya memberi nama dengan nama yang bagus. Dengan nama yang bagus. Karena nanti pada hari kiamat seseorang akan dipanggil dengan sebutan nama dia dan nama orang tuanya. Fulan bin Fulan. Dan semua umat ini, semua orang di masa mendengar. Jika nama kita bagus, nyaman. Oh, si A ini punya nama seperti nama para nabi. Oh, si B ini punya nama seperti nama para wali-wali Allah, nama orang soleh. Seorang ayah punya kewajiban memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Itu kata Sayyidina Umar. Kemudian anaknya ngomong, ya Sayyidina Umar, Khalifah, wajar aku tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua, khususnya bapak aku ini. Kenapa? Karena dia memberi nama kepadaku nama yang tidak bagus. Bahasa kita terjemah apa? Kelalauan.
arti nama budak tadi ya. Kelaber. Tahu kelaber kan? Kelaber nama kalau diberi pak kok. Kata budak ini mungkin Sayyidina Umar. Makanya anak budak itu tulah nilainya siang merdas ke hidup tuh ya. Malam merdas keluyuran. Sama dengan kelaber kan? Tahu kelaber kan? Yang hidup gantung kan? Yang siang itu malam terbangnya cari makanan, cari mangsa. Jadi Pak wahai khalifah memberi nama kepada aku yang bahasa kita kelaber, kelawar. Saya kampung kelaber pertama, kelaber makan pisang lowi kan, jangan. Yang kedua kata Sayyidina Umar, kewajiban orang tua kepada anaknya memberi pendidikan agama. Memberi pendidikan agama, diajar mulai dari umur ketika mereka sudah menginjak berakal, ajarkan dengan ajaran-ajaran agama. Bisa kita ajar baca bismillah, nyebut lafaz Allah, zikir la ilaha illallah, salawat kepada Rasulullah. Itu yang kita ajarkan. Agar apa? Agar anak kita yang masih kecil, telinga mereka sudah sering mendengar kalimat-kalimat tersebut. Sehingga apa? Kalimat-kalimat yang sering mereka dengar itu akan tersimpan di memori otak mereka. Nanti ketika mereka dewasa, mereka mudah dan banyak untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sering mereka dengar. Makanya orang-orang yang ingin anaknya menjadi orang yang hafizah, itu mulai dari bayi, itu mereka sudah memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, bayi, anak masih kecil, itu yang pertama kali menyimpan dalam memori mereka adalah pendengaran. Makanya ketika mereka lahir, itu apa yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai atoran? Diazankan. Benar? Ketika dia lahir, langsung diazankan. Kenapa? Mereka sudah mendengar. Di kalimat yang pertama mereka dengar kalimat thayyibah, kalimat baik. Azankan di telinga sebelah kanan dan qomatkan di telinga sebelah kiri. Itu dilakukan oleh orang tua. Ini penanaman pendidikan agama kepada anak mereka mulai dari lahir. Diajarkan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, diajarkan agar mencintai baginda Rasulullah. Nah, ini ditanamkan kepada anak-anak mereka. Seperti yang kita kaji beberapa bulan yang lewat, itu kan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang bapak akibat Allah malu menyiksa bapaknya karena ini anak ketika dia lahir diajarkan oleh ibunya untuk bisa mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga anak tersebut bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang dia lakukan, dia awali dengan kalimat Bismillah, sehingga Allah malu mengazab orang tuanya yang berada di dalam kubur. Berarti kita ajarkan anak kita bagaimana tata cara sholat, ibadah. Ustaz, boleh bisa dia mampu ngajar anakku agama, karena aku juga buta agama. Bagaimana? Kita punya alasan kan? Maka kita serahkan kepada orang yang ahli untuk mengajar anak kita. Umpama di kampung kita ingin anak kita ini bisa membaca Al-Quran. Bagaimana? Kita tidak bisa ngajar karena kita tidak bisa mengaji juga, tidak bisa baca Al-Quran. Nah, kita cari di kampung kita siapa orang yang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Serahkan kepada mereka, antar, anak kone umurlah 7 tahun. Kau minta ke amak, tolong amak ajarkan anak kone membaca Al-Quran. Jangan anak sendiri gimana dulu, orang tua nyerah dulu. Bahasa kita ada bahasa basinya. Serahkan kepada mereka.
tolong Bang, ajarkan anak aku ini agar dia bisa membaca Al-Quran. Cuma ingat, jangan sekali ialah oleh guru Bang. Sudah jadi tahu kayak guru kan? Kita lagi lah, dia peduli kayak guru yang ngajar anaknya setiap hari baca Al-Quran. Ini kita lihat benar. Lah kita serah kayak guru anak kita, dia ingat lagi kayak guru Bang. Paling-paling bila hari raya terhadapnya di mau rantau ke tempat-tempat isi yang mereka guru kan. Ya, tapi untuk hari-hari dia peduli kita, benar ya? Umpama ngajinya malam, pakai lampu PLN, memangnya PLN itu gratis. Dia kan hargailah jasa guru tadi. Guru dia minta. Dia minta guru, memang kita sangat paham kan? Guru nak bayar PLN, nak beli listrik, kita bosan ada, benar ya? Guru nak makan, nak rokok, nak kopi juga. Perlu juga kita bantu. Umpama sebulan 50, sesuai kemampuan kita. Jangan dia peduli. Kita ini ada peduli, makanya anak kita belum 10 tahun ngaji kayak alim dia tahu. Kenapa? Karena orang tua ada yang tak kayak guruan. Nak mana ilmu nak berkah. Benar? Kita paham. Guru dia mungkin minta jika mengaji kok bayar sekian. Dia mungkin benar. Dia mungkin belum minta ayat, mentarget ayat. Cuma kita paham. Oh umpama masalah ibadah kita tidak mampu ngajar anak kita, cari guru. Atau panggil guru datang ke rumah, tolong Ustaz ajarkan anak konek mulai dari wudu'ah, sholatnya ajarkan agar dia sholatnya benar, wudu'nya benar. Itu kita. Tapi kalau kita mampu mengajar sendiri, ya kita sendiri. Atau kita sekolahkan mereka di pesantren. Sekolahkan pesantren. Punya anak 5, paling dek 1 orang masukkan ke pesantren, jangan ke umum galela. Ini bukan mencegah agar jangan masukkan anak ke umum, jangan, bukan. Artinya di antara 5 anak tadi ada yang bisa membantu kita nanti. Kalau kita lingkar anak kita maaf SD, SMP, SMA, kita tinggal suruh jadi imam detail. Mulai dari mandi paham, ngafal paham, nyolat kurang galela. Anak cuma nengok Pak video ya. Video orang tua jangan. Kira-kira sedih kita. Nengok jasad kita terbujur kaku, tapi yang mengurus jasad kita orang semua. Anak kita tidak peduli mereka. Lah acara tahlilan kan, anak di luar merdas ke berkisah, merukuk, orang lagi tahlil ke pakah, orang lagi doa ke pakah. Kira-kira sedih kita keluar. Sedih ya? Belum tahu tak? Belum rasa banget. Sedih kita. Ngayalah ke masjid di bawah gazah pak kita. Anak di luar nyolah orang lain. Apa lu ya anak? Tukang menjaga kasut orang. Kenapa? Salah kita orang tua. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengajarkan agama kepada mereka. Sedih, menyesal kita. Menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi menyesal. Makanya ajarkan anak kita dengan agama. Ada 5 sibuk pesantren. Itu kita tinggal nyanyi bosan. Dia sudah keluar pesantren, dia akan mendidik adik-adiknya. Harapan. Ini harapan. Yang sampai sebutan nama kita jelek akibat anak-anak kita tidak pernah kita pedulikan. Apalagi sekarang ini, ya Allah, pengaruh teknologi luar biasa. Anak-anak yang kecil sudah bisa mereka main HP. Ini kalau kita tidak tanamkan pendidikan agama, mungkin 10 tahun ke depan mereka akan membuat orang tuanya malu. Pedulilah pada anak-anak kita tentang agama. Ke masjid, bawa anak kita, bawa. Jangan
Tapi kalau bisa mulai dari rumah kita beritahu mereka dari masjid sampai di masjid, jangan buat keributan. Nah, kita sebenarnya malu juga. Kadang-kadang kita punya anak umur 6 tahun, umur 7 tahun, tapi mereka belum berkhitan, belum bersunat, benar? Sebagusnya ketika masih kecil mereka sudah dibersihkan kemaluan mereka itu, sudah dikhitan. Jadi ketika mereka sudah berkhitan, kita bisa bawa mereka ke masjid. Kita kenalkan agama kepada mereka. Kita kenalkan agama kepada mereka. Nah, biar masjid lihat orang sholat, jangan lari-lari. Ajarkan kepada mereka, tanamkan agar mereka terbiasa untuk datang ke masjid, ke majelis ilmu. Bawa mereka, walaupun mereka mungkin ribut, tidak masalah. Yang penting kita kenalkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua yang sampai nanti di akhirat itu akan memberatkan kita. Ada seorang ayah, seorang bapak, dia ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bapak orangnya ahli ibadah, ahli taat, ibadahnya bagus, amalnya banyak, maka dia disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ketika malaikat membawa ini bapak masuk ke surga, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Ya Allah, aku tidak rela, aku tidak rela si fulan itu engkau masukkan ke surga, sedangkan kami engkau masukkan ke neraka." Ada suara yang memanggil dari belakang, "Hai fulan, ya Allah, kami tidak senang, kami tidak rela si fulan engkau masukkan ke surga, sedangkan kami masuk ke neraka." Kemudian Allah bertanya, "Wahai fulan, siapa engkau ini berani melarang si fulan untuk masuk ke surga?" "Ya Allah, kami ini adalah anak-anak si fulan tersebut. Ketika di dunia si fulan beribadah, beramal soleh, tapi dia tidak pernah memperdulikan kami. Kami berbuat maksiat, kami tidak sholat, dia tidak peduli. Maka kami tidak rela engkau masukkan kami ke dalam neraka. Kami ingin masuk ke neraka bersama dengan si fulan tersebut." Kata Allah, "Hai fulan, apakah engkau kenal dengan mereka ini?" Apa kata kita? Kata laki-laki tersebut, "Kenal ya Allah, mereka adalah anak-anak kami di dunia." "Kenapa engkau tidak peduli dengan anak-anak engkau? Mereka berbuat maksiat, mereka tidak beribadah. Kenapa engkau tidak peduli? Maka masuklah engkau ke neraka bersama-sama mereka." Seandainya itu terjadi pada diri kita, lah mau masuk ke surga kita, ternyata terhalang oleh anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita tidak tanamkan pendidikan pada mereka. Ini yang kedua, ini perlu kita ajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita agar mereka nanti di akhirat bisa membantu atau menolong kita. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, kewajiban seorang orang tua kepada anaknya adalah menikahkannya ketika dia sudah berhak untuk atau mampu untuk berumah tangga. Nah, inilah tiga ini. Maka anak yang protes, "Ya Allah, wajar aku tidak peduli dengan tidak berbuat taat durhaka kepada orang tua karena dia tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia beri nama kepada aku kelelawar. Yang kedua, dia tidak pernah mengajarkan aku agama, dia tidak pernah mengajarkan aku baca Al-Quran, dia tidak pernah mengajarkan aku mengenal engkau, dia tidak pernah mengajarkan aku agar cinta mengenal Rasulullah Nabi engkau. Dan dia, ya Allah, kawin dengan seorang pelacur. Di ibu aku itu, kata si anak tadi, seorang pelacur. Makanya, maaf, ketika kita mau berumah tangga, kita pilih ibu dari anak-anak kita. Agar apa? Ibu tersebut bisa mengajarkan. Karena pendidikan yang pertama itu adalah ibu. Seorang anak itu mendekat dengan ibu kan, mulai dari kandungan, lahir, berapa tahun, 2 tahun, dia dekat dengan ibunya. Jadi sifat-sifat ibu itu bisa mengalir kepada, bisa tertular kepada seorang anak.
kalau ibunya orang yang baik, insya Allah anak tersebut akan menjadi baik. Tapi kalau ibunya orang yang tidak baik, nah dia khawatirkan itu anak juga akan bisa menjadi orang yang tidak baik. Umpama ibunya suka menggibah, ibunya suka menghasut, maka anaknya tidak jauh daripada tersebut. Bisa anaknya tukang gibah, tukang kisah orang, bisa anak itu menghasut. Kenapa? Karena bibitnya dari seorang ibu yang tidak baik. Para jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, kita sucikan, kita bersihkan nama-nama kita dari hal-hal yang tidak pantas. Makanya sekarang di negara kita kan ada namanya hukum apa itu namanya pencemaran nama baik kan? Kalau seorang melanggar itu bisa dihukum. Jadi nama kita itu dijaga jangan sampai tercemar, tercemar karena perbuatan kita. Jadi orang yang sudah mendapat bagian dari nama Al-Qudus, namanya itu nama yang bagus juga. Makanya kita lahir anak, berilah nama yang bagus seperti nama Al-Asma'ul Husna, kayak Ar-Rahman, sama dengan Abdul Rahman, Allah, Abdullah, Ar-Rahim, Abdul Rahim, Al-Malik, Abdul Malik, Al-Qudus, Abdul Qudus. Cuma kadang kita maaf, nama-nama yang seperti itu katanya nama orang tua, nama-nama apa? Nama ketuaan. Berat nama ada ya kan? Alasannya apakah berat nama kan? Berat nama kan? Berat kan? Cuma yang kan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Cuma kata orang tua sekarang ini Pak, itu nama dek gaul. Dek gaul kan nama seperti itu tuh. Dek keren. Atau nama nabi-nabi Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, At-Tahir. Atau nama wali Allah Abdul Qadir, Al-Ghazali. Ini nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang para habaib itu nama mereka sama. Hampir mirip nama mereka, Pak. Nama Pak, nama atau sama ada. Kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali nama beliau Muhammad, Pak Muhammad atau Muhammad. Tiga Muhammad. Ibarat. Dia malu mereka. Kenapa? Karena tafaul mengambil keberkahan dari nama-nama orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sudah mendapat bagian dari nama Al-Qudus, namanya termasuk nama yang baik. Nah, para jamaah rahimakumullah. Hal yang kelima, bagi seorang hamba yang sudah mendapat bagian dari nama Allah Al-Qudus, bahwa seorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya, jangan sampai berlebihan, berselisihan dengan hukum-hukum Allah. Khususnya bagi kita yang mempunyai satu jabatan, punya satu jabatan. Dengan jabatan tersebut kita bisa membuat satu undang-undang atau hukum. Hendaknya hukum-hukum, ada peraturan-peraturan yang kita bikin itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Yang sampai menyalahi hukum-hukum Allah. Allah mengharamkan minuman keras. Jelas kan? Allah mengharamkan minuman keras yang beralkohol. Kita umpama sebagai pejabat membuat peraturan, umpama kayak perda kan, peraturan daerah. Jangan sampai kita membolehkan, umpama karena ingin mengambil penghasilan dari minuman keras, sehingga kita legalkan minuman keras, kita bolehkan. Berarti kita sudah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang kita rakyat biasa mungkin kan, karena tidak punya kekuasaan-kekuatan. Tapi ini bagi para pejabat. Makanya nama Al-Qudus itu erat hubungannya dengan nama Allah sebelumnya Al-Malik, Raja. Hubungannya
erat dengan nama Allah Al-Malik tersebutnya, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi hukum-hukum yang kita kita bikin jangan sampai bersalahan, apalagi menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menawarkan amanah, kan kayak jabatan, kekuasaan itu semuanya amanah kan? Ketika Allah menawarkan amanah kepada bumi, langit, gunung, itu semuanya menolak. Mereka tidak mau menerima amanah tersebut. Tapi manusia karena jahilnya, karena zalimnya, maka dia mau menerima amanah tersebut. Ketika kita mendapat amanah, hanya satu kepercayaan yang orang serahkan kepada kita, makanya harus kita jaga. Jangan sampai amanah tersebut menjerumuskan kita ke perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada orang-orang yang mendapat daripada nama Allah Al-Qudus, dia mensucikan hukum-hukum yang dia buat sehingga tidak berselisihan atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kembali dari urutan nama Tuhan, dari yang pertama yaitu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Yang kelima ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar seorang raja, seorang Al-Malik, tapi dia seorang raja yang didahului oleh sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Dan dia juga seorang raja yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengan dia, seperti berbuat zalim. Ini dibersihkan oleh nama Allah Al-Qudus. Karena biasanya, kata beliau, seorang raja jarang yang baik karena mereka sering melakukan kezaliman. Kenapa? Karena pada diri mereka, seorang raja tadi, dia tidak mengenal nama-nama Allah, di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang Al-Malik atau seorang raja, sekaligus dia bernama Al-Qudus atau raja yang maha suci dari kezaliman. Kata para ulama, andai kata seorang manusia yang telah menjadi raja mengamalkan akan makna-makna yang terkandung dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lihat pada penjelasan sebelumnya, Allah zat yang wajib ada. Ar-Rahman, penyayang, khususnya memberikan kepada hambanya nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim, penyayang juga, khususnya memberi nikmat-nikmat yang kecil. Kalau seorang telah mengamalkan tiga nama tersebut, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru ia menjadi raja. Dia sudah memahami tiga nama tersebut, baru dia berhak untuk menjadi raja. Maka ia adalah seorang raja yang kudus, yang suci dari kezaliman. Raja yang berbuat zalim adalah raja yang tidak tahu atau tidak paham dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu atau paham dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah salah satu dari hikmah-hikmah berturutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Apabila seorang hamba telah mengamalkan makna-makna yang terkandung dari Al-Qudus ini, berarti ia mendapatkan bagian dari Al-Qudus tersebut dan ia berhak menjadi Abdul Qudus. Hanya hamba yang bisa membersihkan dirinya dari
perkara-perkara yang tidak patut disandarkan kepada dirinya, baik itu afalnya, perbuatannya, sifatnya, namanya, ataupun peraturan-peraturan yang dibikin oleh seorang hamba tersebut. Dengan sebab dia sudah mendapat bagian dari nama Allah Al-Qudus dan dia berhak menyandang dengan gelar Abdul Qudus. Nah, insyaallah akan bersambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ma'rifah kepada nama Allah, yaitu mengenal nama Allah yang keenam adalah As-Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan nama-nama Allah tersebut sebagaimana nama-nama yang sudah kita pelajari, yaitu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu agar kita bisa menambah pundi-pundi keilmuan kita, khususnya ilmu agama, apalagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.